Selamat datang dan bergabung kembali di channel saya, Fransius Elvanus Walenta. Apa kabar semua? Sudah tentu saya berharap kita dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu tetap berada dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Saya masih tetap di channel saya ini untuk membahas tentang keamanan dan keselamatan penerbangan. Channel ini adalah channel edukasi, pengetahuan, sekaligus pengalaman di dalam dunia penerbangan. Nah, topik kita kali ini adalah bagaimana sampai terjadinya pendodosan atau pencurian kargo udara di bandar udara. Kalau kita mendengar tentang pendodosan atau pencurian bagasi penumpang, itu sudah biasa. Tetapi pertanyaannya, apakah di terminal kargo ataupun di bandar udara itu juga terjadi pendodosan dan atau pencurian terhadap kargo udara? Nanti kita akan bahas berikutnya, namun sebelumnya saya akan menayangkan dua cuplikan video singkat ya, yang menggambarkan terjadinya pendodosan dan pencurian kargo udara di bandar udara. Mari kita saksikan. Dodos bagasi di terminal kargo bandara yang melibatkan oknum keamanan, porter dan checker. Beberapa telepon genggam hasil curian disita dari tangan para tersangka yang telah beraksi lebih dari 2 kali dalam kurun waktu 2 bulan. Setelah ramai video pencurian bagasi dalam Bandara Soekarno-Hatta beredar di media sosial, petugas tim reaksi cepat Garuda, Satuan Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten berhasil menangkap salah seorang tersangka berinisial HG yang bekerja sebagai petugas checker terminal kargo bandara. Dari penangkapan tersebut, polisi menangkap 2 rekannya RY dan SN karena mereka bekerja secara berkelompok dengan peran berbeda. Tersangka RY berperan untuk mengambil kardus paket kiriman ekspedisi tujuan Denpasar, Bali milik PT IDL, lalu mencuri telepon genggam di dalamnya. Dan tersangka HG berperan memastikan isi kardus melalui mesin pemindai. Sementara itu, Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta menyatakan hingga kini masih terus mencari penadah barang-barang hasil curian ini. Perannya tentu ada yang mengawasi, ada yang mengambil barang juga, dan ada yang menjualkan. Ada penadanya. Ya tentunya sedang kita cari ya penadanya. Tapi sementara yang kita amankan ada para pelaku. Kalau orang dalam tadi itu siapa? Itu ada 3 orang. Yang pertama adalah tersangka SN sebagai security, tersangka HG, kemudian tersangka RY sebagai security semua, security dan porter. Di dalam video yang pertama, kita sudah melihat tayangan, yaitu suatu peristiwa atau kejadian pencurian atas kargo udara di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta beberapa tahun yang lalu. Mari kita ikuti video berikutnya. Maksudnya di bandara? Apa kesalahan? Di bagian mana kau kerja? Kau bagian apa di bandara? Kargo. Maksudnya di bandara? Apa kesalahan? Di bagian mana kau kerja? Kau bagian apa di bandara? Kargo. Maksudnya di bandara? Apa kesalahan? Di bagian mana kau kerja? Kau bagian apa di bandara? Kargo. Dari menurut informasi yang kita interogasi tersangka, pengakuan tersangka dia terlalu banyak utang dengan ekonomi, makanya dia melakukan kejahatan ini. Jadi termasuk hasil interogasi suaminya, memang ada keterlibatannya istrinya ikut menjual barang bukti HP itu dari online. Jadi sesudah kita mengamankan di TKP suami istri, kita membawa ke posko. Dari posko kita interogasi, ternyata ada satu nama yang disebut yang dikasih HP. Ternyata yang satu HP itu kita interogasi bahwa Marco ini terlibat juga langsung pengambilan barang. Dia mengetahui bahwa si temannya ini yang mengambil sama-sama. Di video yang kedua, kita sudah melihat tadi ya, adalah suatu peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap pelaku pencurian kargo udara di Bandar Udara Internasional Hasanuddin di Makassar. Baiklah, kita akan membahas tentang kejadian atau peristiwa bagaimana sampai dengan terjadinya pendodosan kargo udara di bandar udara. Yang pertama, bahwa pendodosan atau pencurian
terhadap kargo udara di area bandar udara bukan hanya terjadi saja di Bandar Udara Soekarno-Hatta atau di Bandar Udara Hasanuddin Makassar. Mungkin itu juga terjadi di bandar-bandar udara lainnya di Indonesia dan secara khusus terhadap kargo pada penerbangan domestik. Berikut bahwa kargo-kargo yang didodos, kargo-kargo yang dicuri, itu hampir seluruhnya, sebagian besar adalah kargo-kargo yang mempunyai nilai jual tinggi atau bernilai tinggi, ya, seperti HP, laptop, ya, pakaian atau kaos-kaos yang bermerek, ya, kemudian ikat pinggang, bahkan ada sepatu, ya, sudah tentu itu yang bernilai jual tinggi dan tidak terlalu besar. Jadi ya tidak terlalu besar, ya, sehingga kalau dibawa mudah. Kemudian dilakukan tidak hanya seorang diri, tetapi biasanya dilakukan secara bersama-sama, apakah itu rekan kerja di perusahaan yang sama atau rekan kerja berbeda perusahaan, kemudian dilakukan oleh mereka-mereka yang memang kita sebut sebagai oknum. Kemudian alat yang mereka gunakan itu sebenarnya alat-alat sederhana yang kalau mereka bawa pun itu tidak terlihat, ya, atau tidak dicurigai. Misalnya contoh ini, ya, ini ada sarungnya, ya kan? Ini kemudian, nah ini lengkap nih. Ada berapa macam ya? Jadi bisa digunakan, semua ada fungsinya. Pisau, ya. Kemudian ini, ya, untuk mencongkel, ini menggergaji, ya. Kemudian ini membuka, ya. Nah ini, nah jadi seperti ini alatnya dilakukan. Nah berikutnya, pendodosan atau pencurian kargo itu mulai dari bandara asal, ya. Misalnya saya kasih contoh Bandara Soekarno-Hatta sebagai bandara asal. Kargo ini akan dikirim ke bandara tujuan di Bandara Hasanuddin Makassar. Jadi di bandara asal pun ini sudah terjadi pendodosan, ya, sudah terjadi pendodosan. Nah, area-areanya di mana saja? Yang pertama itu masih area di terminal kargo. Kebanyakan dilakukan pada saat, ya, aktivitasnya itu rendah, jadi tidak ramai. Tidak pada siang hari, tapi pada menjelang mulai dari maghrib sampai malam, ya. Biasanya untuk keberangkatan, kargo keberangkatan itu terhadap kargo-kargo yang menunggu penarikan dari area terminal kargo ke pesawat udara. Itu biasanya yang standby banyak sekali situ, ya. Bahkan kalau kargo itu diletakkan di gerobak, itu mungkin tinggi kargonya itu bisa melebihi tinggi manusia. Tinggi seperti kita ini, ya, 1,60 sampai 2 meter, ya, kalau tinggi kita itu. Jadi ditumpuk. Nah, itu sebelum ditarik itu sudah diletakkan, ya. Dengan kondisi, dengan penerbangan yang begitu banyak, ya. Jadi kargo itu tertumpuk-tumpuk untuk menunggu ditarik ke pesawat udara. Nah, kemudian pada penerangan-penerangan yang gelap. Jadi penerangannya minim, sangat minim penerangan. Kemudian tidak terpantau dengan CCTV ataupun kalau dia terpantau, biasanya orang yang sudah berniat itu memindahkan kargo itu ke area-area yang mungkin tidak terjangkau oleh CCTV. Nah, kemudian di mana lagi? Di dalam perjalanan. Ini berlaku untuk misalnya jarak antara terminal kargo dengan pesawat yang diparkir itu cukup jauh. Nah, jaraknya ini kalau cukup jauh, maka memerlukan waktu di dalam perjalanan. Nah, dilakukan apabila tidak adanya pengawalan. Nah, jadi perusahaan yang menghandle, misalnya ground handling, ya, yang akan membawa kargo ini, kemudian tidak dilakukan pengawalan. Nah, ini pernah ditemukan kejadian kargo itu hilang, ya. Kemudian di mana lagi? Di bawah pesawat, ya, maksud saya, pada saat kita atau dilakukannya loading ke kompartemen. Nah, ini kalau gelap, ya, tidak terlihat. Nah, ini menjadi suatu tempat yang rawan. Yang perlu diingat, ya,
yang perlu diingat bahwa mereka yang bekerja di dalam penanganan kargo udara, apakah itu pengelola terminal kargo, karyawan pengelola terminal kargo, ground handling, maskapai penerbangan, ya, itu sangat paham sekali dengan karakter-karakter kargo. Misalnya saya kasih contoh, yang warna orange karungnya itu PT Pos Indonesia. Oh, yang seperti ini adalah PT Tiki. Oh, yang seperti ini adalah JNE. Oh, kalau perusahaan ini adalah spesialisasi pengirim HP. Ini spesialisasi pengirim laptop. Ini spesialisasi pengirim pakaian atau kaos-kaos yang bermerek. Ya. Oh, ini spesialisasi pengirim obat-obatan. Oh, perusahaan ini spesialisasi pengirim marine product. Ya. Kemudian, oh, perusahaan ini spesialisasi pengirim perishable. Nah, jadi mereka sangat paham sekali. Nah, itu kejadian di bandara asal. Kemudian di bandara tujuan di mana? Sama. Jadi di bandara tujuan pada saat kargo itu diturunkan dari kompartemen ke gerobak atau unloading. Pada saat unloading, ya, itu juga rawan. Apalagi kalau malam hari pesawat-pesawat yang terakhir, ya, atau pesawat di atas jam 10 udah mulai sepi ya di bandara-bandara di luar Soekarno-Hatta dengan Juanda, itu kalau malam menunggu pesawat tiba itu gelap, ya. Kemudian dalam perjalanan apabila jaraknya jauh, itu juga kalau tidak ada pengawalan. Nah, kemudian di area terminal kargo, seperti misalnya pada saat kargo itu tiba di area drop zone, menunggu masuk ke terminal kargo untuk menunggu di checklist ya, baru masuk di terminal kargo. Nah, area-area ini yang kurang minim penerangan, tidak terjangkau dengan CCTV, ya. Ini dimanfaatkan oleh mereka oknum-oknum tadi ya, oknum-oknum tadi untuk melakukan aksi pendodosan dan pencurian kargonya. Sebagai contoh, di dalam video yang kedua saya tayangkan tadi, itu adalah kejadian peristiwa penangkapan ya, penangkapan terhadap pelaku pencurian kargo udara di Bandar Udara Internasional Hasanuddin Makassar, 30 unit HP. Saya pernah pergi ke sana dan menanyakan peristiwa tersebut kepada rekan-rekan di terminal kargo. Bahkan saya sampai ke TKP-nya. Di TKP itu saya amati, memang peristiwa ini dapat dilakukan. Karena apa? Tidak ada lampu penerangan. Kargo yang diambil 30 unit HP itu satu koli, ya, itu masih berada di luar pagar area terminal kargo. Artinya, pada saat yang turun, kargo ini belum sempat masuk di area terminal kargo karena di dalam area drop zone-nya itu sendiri masih penuh kargo. Ya. Kargo beberapa pesawat yang belum di checklist dan belum masuk ke terminal kargo. Sehingga pelaku yang adalah operator forklift pada saat menarik ini, ya, itu kargo itu karena terlalu tinggi jatuh. Nah, pelaku tahu sekali, sudah sangat hafal, ya kan? Oh, packagingnya seperti ini perusahaan ini isinya adalah HP. Kemudian diambillah oleh pelaku, disembunyikan di drainase. Di drainase yang tidak terlalu tinggi, ya, tidak terlalu tinggi. Setelah sepi, ya, kemudian mereka bawa, membuka packagingnya dan mulai memecah, ya. Jadi 30 HP ini dipecah-pecah, ya, dipecah-pecah, maksudnya tidak menjadi 30 lagi. Oh, dibuat yang ini 5, yang di sini sekian, ya, dipecah-pecah. Kemudian mereka bawa keluar. Dari mana mereka keluar? Mereka keluar melalui keberangkatan kargo. Jadi dia tidak keluar dari kedatangan. Karena kalau kedatangan pasti, karena di berangkat ini, di daerah area keberangkatan ini sudah sepi. Ya, sudah sepi, tidak ada lagi kegiatan. Nah, mereka sudah tahu. Mereka mulai, ya, memberikan satu buah unit HP kepada security, ya, yang terpancing sehingga menerima tanpa menyelidiki dari mana asal usul HP ini, menerima dan terjadilah pencurian itu, ya. Nah, jadi teman-teman, hal-hal apa yang perlu ya untuk pemirsa juga atau yang nonton video saya ini mungkin mengetahui ya, yaitu proses rekrutmen karyawan. Apakah karyawan pengelola terminal kargo, karyawan
ground handling, karyawan maskapai penerbangan yang bekerja pada area-area vital, ya. Seperti di bandar udara, ini memang harus benar-benar dilakukan selektif. Harus selektif mungkin, ya. Jadi harus benar-benar dilakukan dengan baik, ya, proses ini, ya. Terutama mental mereka, ya, pada pekerjaan-pekerjaan jabatan-jabatan tertentu itu harus melalui psikotes. Ini harus dilakukan. Yang berikutnya apa? Yaitu fasilitas yang disediakan oleh pengelola bandar udara. Sudah tentu sebagai badan usaha bandar udara bahwa fasilitas ini harus terpenuhi. Misalnya lampu penerangan pada area-area yang berkegiatan walaupun malam hari, ya, itu harus benar-benar dapat menerangi semua areanya, ya. Kemudian penggunaan alat bantu lainnya yaitu CCTV. Seperti kita ketahui, ya, CCTV ini sangat penting sebagai alat bantu daripada petugas keamanan, personil keamanan penerbangan untuk melaksanakan tugasnya sebagai pengendalian keamanan, ya. Ini juga misalnya 400 meter berapa titik CCTV harus digunakan, ya. Harus ditempatkan, dipasang, ya. Apakah CCTV fix ataupun yang rotari yang bisa melihat atau berputar untuk melihat area tersebut. Jadi kemudian sistem pengendalian keamanan juga, ya. Jadi memang harus diharapkan, ya. Biasanya ada SOP kita untuk karyawan yang akan mulai bekerja, ya, itu harus dilakukan pemeriksaan. Mereka pulang harus juga dilakukan pemeriksaan. Kemudian pengelola terminal kargo menyiapkan locker. Locker itu tempat penyimpanan barang-barang. Jadi selama bekerja semua petugas itu menempatkan barang-barangnya itu di locker, ya, di locker. Kemudian lockernya ini selalu dilakukan pemeriksaan secara rutin. Karena pernah juga terjadi barang curian oleh karyawan, ya, di terminal kargo itu ditaruhlah di lockernya dia. Nah, karena locker ini jarang diperiksa, ya, suatu saat dilakukan pemeriksaan secara mendadak. Ternyata di dalam itu ada HP, ya. Nah, itu juga, oh ternyata karyawan yang mendodos ini menyimpan barang curian itu di lokernya. Nah, jadi diperlukan sistem pemeriksaan terhadap karyawan yang masuk maupun yang keluar. Kemudian yang berikut, untuk para pengirim kargo atau perusahaan-perusahaan pengirim, ya. Nah, ikuti juga tata cara pengemasan, packaging terhadap barang-barang yang bernilai jual tinggi, ya. Selain untuk menjaga agar barang tidak rusak, barang ini juga tidak akan pecah, ya, tapi barang ini juga aman, dapat terlindungi. Misalnya jangan mengirim HP atau laptop hanya menggunakan dos saja, ya, sudah tentu ini kurang aman. Atau karena begini, saya kasih contoh. Misalnya beratnya 14 kilo atau 15 kilo lah, taruh 15 kilo, ya. Misalnya pakaian batik yang ternama yang harganya satu lembar itu bisa 700 atau bahkan 1 juta, 1,5 juta, ya kan. Coba 15 kilo diambil saja 2 lembar, ya. Batik, ya. Misalnya batik keris lah, udahlah, ya kan. Yang mahal itu, ya. Diambil 2 lembar. Itu tidak akan mengurangi, tidak akan sampai sekilo, ya, tidak akan sampai sekilo. Kalau didodos, diambil kemudian ditutup lagi, ya, itu tidak ketahuan. Nanti ketahuannya pada saat penerimaan, loh kok kurang? Ini seharusnya ada 100 piece, hanya 98. Yang 2-nya mana nih? Nah, itu kan. Itu tidak akan terlalu mempengaruhi, berat itu tidak akan mempengaruhi karena berat di terminal kargo tidak dihitung dengan misalnya 14,7, 14,6, 14,2. Jadi 14 misalnya. Kalau 0,8 15 kan gitu, ya. Nah, itulah. Jadi kepada pengirim juga harus mengikuti aturan-aturannya. Seperti yang saya sampaikan tadi, termasuk adalah pengisian dokumen pemberitahuan tentang isi. Ya, kalau itu HP, ya ditulislah HP. Gunanya apa? Pada saat barang itu hilang, barang itu tidak ditemukan,
maka PTI ini adalah satu dokumen yang menyatakan barang yang hilang itu adalah benar-benar handphone misalnya, atau laptop misalnya. Jadi diisi dengan benar. Nah, demikianlah penjelasan saya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang menontonnya, siapa saja yang menontonnya secara khusus, ya, rekan-rekan atau pekerja-pekerja di terminal kargo dari perusahaan apapun yang bekerja, apakah maskapai penerbangan, ground handling, pengelola terminal kargo, bahkan pengirim ataupun penerima kargo. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang pertama kali menonton, silakan subscribe, dan yang sudah sering menerima video saya, silakan like dan komen. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat dan ada gunanya. Nah, kita ikuti terus video saya, video edukasi, ya, pengetahuan dan pengalaman dalam dunia keamanan penerbangan dan keselamatan penerbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selalu tetap kompak.